Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sekarang kita belajar tentang materi prasyarat dari persamaan linier, persamaan mutlak ya. Hal yang pertama harus kita pahami adalah persamaan linier dan kuadrat. Yang pertama dulu ya, kita kenalkan dulu apa yang berupa persamaan linier dan persamaan kuadrat. Di sini ada 4 contoh. Yang pertama 3x plus 2 sama dengan 6 dan seterusnya ini. Kapan disebut dengan persamaan linier? Jika suatu variabel dalam persamaan dia tidak pangkatnya itu 1 atau pangkat itu nggak ditulis, nggak ada angkanya ya pangkat dari variabelnya. Seperti contoh ini, karena variabel x nya itu pangkat 1, berarti ini adalah persamaan linier. Yang kedua, di sini ada pangkat 2 nya, berarti ini adalah contoh dari persamaan kuadrat. Yang ini persamaan linier, yang ini persamaan kuadrat. Kenapa yang ketiga ini persamaan linier? Karena ada 2 variabel, semua pangkatnya di situ adalah pangkat 1 ya. Kalau di sini ada 2 variabel, x kuadrat dan y, ada x dan y. Dalam x-nya di sini pangkatnya pangkat 2, otomatis yang ini disebut dengan pangkat kuadrat. Jadi perbedaan antara linier dan kuadrat dilihat dari pangkat tertinggi dari suatu variabel atau suatu huruf. Oke, paham? Nah, sekarang contoh bagaimana mencari nilai dari suatu persamaan linier. Di sini ada beberapa contoh ya. Yang pertama, ada contoh 3x plus 2 sama dengan 7. Bagaimana mencari nilai x-nya? Hal yang harus kalian pahami dulu, ya kan? Setiap variabel atau setiap huruf, karena setiap persamaan itu kan ada ruas kiri, ada ruas kanan. Ruas kiri itu maksudnya bagian yang ada di sebelah kirinya tanda sama dengan. Nah, ini bagian kiri. Kemudian yang 7 ini kan di bagian kanannya tanda sama dengan, ini disebut dengan ruas kanan. Perlu difahami, untuk yang ruas kiri itu kita tempatkan hanya yang berupa variabel atau yang berupa huruf. Artinya apapun yang ada bentuk hurufnya, kita posisikan dia di ruas kiri. Nah, kemudian apapun yang berupa angka saja tanpa embel-embelan huruf atau variabel, kita taruh di ruas kanan. Nah, contoh 3x plus 2, di sini kan ada huruf, ada angka saja. Dan ini angka saja. Maka yang angka saja tempatnya kita harus pindah ke kanan, artinya kita pindah ruas. Bagaimana cara pindah ruas? Nah, karena 3x sudah di posisi kiri, jadi nggak usah dipindah ya. 2 di sini positif, ketika dipindah ruas berarti tandanya berubah. Kan positif plus 2 ketika dipindah ruas, maka dia menjadi negatif 2. Oke. Udah kita operasikan, berarti 3x tetap turun di sini. 7 kurangi 2 itu 5. Kemudian karena yang diminta itu hanya nilai x-nya saja, bagaimana? Nah, di sini kan ada 3 kali x, otomatis nanti ketika untuk mencari x-nya saja, maka akan berupa pembagian. Nah, di sini ada pembagian, ada posisi yang pembilang, ada yang penyebut. Nah, yang 5 itu di tetap bagian atas ya kan ya. Yang 3 tadi kita pindah ruas karena dalam perkalian, berarti dia menjadi per 3. Maka nilai x-nya itu adalah 5/3. Contoh yang kedua. Oke. Contoh yang kedua, di sini ada 3 contoh. Yang pertama ya, 3x min 2 ya kan. 3x min 2 sama dengan x plus 7. Oke, posisikan dulu variabel letaknya di kiri. Nah, x ini harus di kiri, min 2 harus di kanan. Jadi x pindah ke kiri karena tandanya positif dia ya, maka menjadi negatif. Min 2 kita pindah ke sini, tandanya negatif, pindah ke kanan jadi positif. Kita operasikan 3x kurangi x ya kan. 3x kurangi x itu kan berarti 2x ya, sama dengan 7 tambah 2 9. Oke, x nya sendiri gimana? Perkalian nanti berupa pembagian ya kan, berarti 9-nya di atas, 2-nya di bawah. Jadi x nya itu 9/2. Oke. Lanjut soal yang ketiga. Di sini 2x min 3 sama dengan 7x plus 6. Oke, posisikan ya variabel di kiri. Yang angka ya kan, ini kan ada angka kita pindah ke kanan. Oke, 7x pindah jadi negatif 7x, negatif 3 pindah ke kanan jadi positif 3. Oke, kita jumlahkan ya kan ya, kita operasikan. 2x kurangi 7x, 2 kurangi 7 berapa? Negatif 5, negatif 5x karena dalam variabel ya.
6 tambah 3 sama dengan 9. Oke. Kemudian X kita ambil X-nya saja, berarti min 5-nya kita pindah karena perkalian jadi pembagian. Min 5 letaknya di bawah, 9 per negatif 5. Dalam penulisan negatif dalam tanda pecahan, negatifnya taruh di tengah-tengah. Sehingga negatif taruh tengah-tengah, tetap 9 per 5. Oke. Kemudian soal yang ketiga. Soal yang ketiga. Di sini ada pecahan 2x per 3 sama dengan x plus 7. Ini bentuknya aneh. Kita bentuk dia ke dalam bentuk yang gak aneh. Caranya bagaimana? Kan ada per 3. Bagaimana caranya per ini hilang? Maka semua soal di sini kita kalikan 3 semua. Nah, ini kan tipsnya, kalikan dengan 3. Tujuannya apa? Untuk menghilangkan pernya ini, per 3-nya. Pak, bagaimana kalau misalkan di sini 5? Ya berarti kalikan semuanya ini dengan 5. Menyesuaikan dengan angka yang ada di penyebut atau angka yang ada di bawah. Kita kalikan 3 semua, ini kan 2x per 3 kita kalikan 3, x kita kalikan 3, 7 juga kita kalikan 3. Soal tetap jangan dirubah-rubah dulu. Oke, lanjut. Karena 3 kali 2x per 3, atas dengan bawahnya kan bisa kita bagi. Coret aja sudah ya. Berarti tinggal 2x, 3 kali x, 3x, 3 kali 7, 21. Tandanya tetap loh ya, plus 21. Ingat konsep awal, variabel atau huruf letaknya di kiri, berarti 3x kita pindah. Tandanya positif, pindah jadi negatif. Sama dengan 21, ya kan? 2 kurangi 3, 2 kurangi 3. 2 kurangi 3 min 1. Min 1 itu sama aja dengan min x, ya kan? Min 1x itu min x satunya nggak usah ditulis sama dengan 21 karena yang diminta itu x. Bagaimana caranya? Sedangkan di sini negatif, ya sudah kita balik aja tandanya. Min x kita balik negatif x kita balik jadi positif x. Positif 21 kita balik jadi negatif 21. Jadi hasilnya adalah negatif 21. Oke, ini syarat yang pertama yang berkaitan dengan persamaan linear. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.